Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya dan pertolongannya, alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah Jalla wa'ala memberikan kesempatan kepada kita di siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah yang merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan atas orang-orang laki-laki di antara umat Islam. Dengan curahan nikmatnya serta pertolongannya, alhamdulillah, kita pun bisa menjalankan di siang Ramadan dengan puasa, dan di malam Ramadan kita bisa qiyam, sholat malam, yang mudah-mudahan harapan kita semua, ibadah yang kita lakukan semuanya menjadi ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa, mudah-mudahan terus senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Melalui mimbar yang mulia ini juga khatib mengingatkan pribadi khatib sendiri dan jenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah, agar terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini juga yang menjadi tujuan kita berpuasa, yang kata Allah, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa Ramadan telah kita lalui lebih dari separuh, bahkan kita akan masuk di 10 akhir Ramadan, yang tentu ini menjadi keistimewaan kita yang Allah izinkan untuk bisa melalui hari-hari yang mulia tersebut dengan kita isi dengan amal saleh, dengan kebaikan yang kita menginginkan, pundi-pundi pahala kita kumpulkan, derajat yang tinggi kita raih di sisi Allah, dan ampunan dosa kita dapatkan. Karena seperti itulah Rasulullah SAW tatkala menyambut 10 akhir Ramadan, beliau membedakan ibadah beliau tatkala di awal sampai di hari yang ke-20. Tapi tatkala masuk malam 21 dan sampai di penghujungnya 1 Syawal, beliau bersemangat untuk beribadah yang tidak beliau lakukan di hari-hari yang sebelumnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil asril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi, rawahu Muslim.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahid, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk beribadah, beramal saleh fi asril awakhir, di 10 akhir Ramadan. Mala yastahidu fi ghairih, yang kesungguhan beliau, semangat beliau tidak beliau lakukan di hari yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan, menyikapi 10 akhir Ramadan berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sampai oleh Ummul Mukminin dilihat, diceritakan beliau lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, dan tentu memperbanyak amal soleh di hari tersebut. Ternyata tidak hanya itu jamaah, disebutkan oleh Ummul Mukminin juga dalam hadis yang lain, hadis Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 akhir Ramadan dikatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrah sya'da mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk 10 akhir Ramadan mengencangkan penutup tubuhnya, mengencangkan kain sarungnya. Sebuah kinayah beliau bersungguh-sungguh, bersemangat untuk beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun membangunkan keluarganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan tatkala malam pertama sampai malam 20, ada kalanya Nabi itu sholat malam juga tidur. Tapi tatkala masuk 10 akhir Ramadan, syammarah, beliau berusaha untuk bersemangat. Begitu pula wa sya'da mizar, mengencangkan kain sarungnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beribadah. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa tawa firasahu wa tajalla nisaahu, beliau sallallahu alaihi wasallam melipat tempat tidurnya dan menjauhi istrinya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis-hadis yang kita sebutkan di atas ada istidlal, ada hal yang bisa kita ambil hukum dan juga ibrah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ternyata memberikan perhatian di 10 akhir Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata lebih bersemangat untuk beribadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata juga menghidupkan malamnya. Bahkan ada riwayat yang mengisyaratkan beliau tidak tidur tatkala ketika masuk 10 akhir Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, belum pernah saya melihat Nabi salat semalam suntuk melainkan di 10 akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itulah tatkala Nabi alaihi salatu wassalam saja ketika masuk 10 akhir Ramadan begitu bersemangat untuk menghidupkan malamnya, beribadah di dalamnya, bahkan melipat tempat tidurnya, menjauhi istrinya untuk fokus ibadah kepada Allah. Saya jenengan tentu berusaha mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha dengan semampu kita agar hari-hari yang akan kita lalui ini jangan terlewatkan begitu saja. Karena ini hari-hari yang mulia, yang ada harapan di dalamnya. Ada malam Qadar, ada Lailatul Qadar, ada satu malam yang apabila beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ternyata tidak hanya itu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di 10 akhir Ramadan, beliau tidak hanya fokus untuk dirinya beribadah. Beliau juga menginginkan keluarganya
mendapatkan keberkahan dan kemuliaan malam-malam tersebut. Makanya dalam hadis yang panjang disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat di malam 23, kemudian sholat di malam 25 bersama para sahabat, dan sholat di malam 27. Tatkala di malam 27, maka beliau da'a ahlahu wa nisa'ahu, beliau memanggil anak-anaknya, memanggil istrinya untuk apa? Mengisi dengan ibadah, mengisi dengan amal soleh, karena bisa jadi ada harapan di malam itu ada malam qadar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau memanggil, mengajak wa kullu saghirin wa kabirin yutikus shalah, mengajak keluarganya yang kecil, yang besar, yang mampu untuk sholat, diajak untuk sholat. Bahkan tidak hanya itu, beliau sallallahu alaihi wasallam sampai membangunkan menantunya sahabat Ali tatkala di malam-malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut, sambil beliau kana yatruku ahlahu, beliau mengetuk pintu Fatimah, mengetuk pintu sahabat Ali ketika di malam itu, sambil dikatakan Allah takumani fatusallian, tidakkah kalian bangun untuk sholat malam? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menginginkan kebaikan malam-malam yang penuh dengan keberkahan itu hanya untuk dirinya, tapi juga keluarganya diikut sertakan untuk ibadah, menantunya dan anaknya diikut sertakan untuk bisa mengambil kesempatan yang terbaik itu untuk ibadah. Kenapa? Karena itu malam yang terbaik. Makanya dalam sebuah hadis, siapa orang yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia terhalangi dari semua kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam itu ada di 10 akhir Ramadan. Sampai Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, taharrau Lailatul Qadri min aslil awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Kita disuruh untuk mencari, jamaah, karena memang Allah merahasiakan malam itu, dan itu hikmahnya besar agar manusia bersemangat mulai malam 21 sampai akhir Ramadan dengan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam itu agar Allah tahu siapa orang yang bersemangat untuk mencarinya dengan menghidupkan malamnya dengan ibadah, dan siapa orang yang enggak mau, yang malas, yang enggan untuk mencari malam itu. Makanya Allah merahasiakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemungkinan besar memang malam itu adalah malam yang ganjil. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, taharrau Lailatul Qadri minal witri fil asl awakhir min Ramadan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam qadar itu di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan ketahuilah, Allah Jalla wa Ala menyebutkan sampai dalam satu surat khusus tentang keistimewaan malam qadar itu. Di antaranya apa? Kita tahu Al-Quran diturunkan di malam tersebut, malam qadar tersebut. Dan kata para ulama, malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga tatkala manusia beribadah di malam itu, maka dia seolah-olah beribadah seperti lebih baik 1000 bulan. Dan kata Al-Quran, tanazzalul malaikah, para malaikat turun ke dunia, ke langit dunia. Begitu banyaknya malaikat yang turun, tentu membawa keberkahan, kebaikan, rahmat. Maka merugilah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya, kebaikannya. Bahkan Ruhul Amin, malaikat Jibril pun turun, karena malam yang penuh dengan keberkahan. Sehingga malam itu penuh dengan kesejahteraan. Hamba-hamba Allah banyak yang akan dibebaskan dari api neraka dan seterusnya. Maka merugilah siapa orang yang tidak bisa memanfaatkan malam tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tatkala kita masuk di 10 akhir Ramadan, bukan justru malah kita loyuk
sedikit ibadah, malas beribadah. Jangan. Mari kita lebih bersemangat. Mari kita lebih berbanyak amal soleh. Mari kita lebih berbanyak bacaan Quran kita, sedekah kita, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kita berharap mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita pas beribadah kita bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Di antara sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyambut 10 akhir Ramadan, beliau beriktikaf. Bahkan beliau senantiasa istiqamah beriktikaf selama 10 hari. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, para istrinya pun beriktikaf. Tapi tatkala di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru Nabi beriktikaf selama 20 hari. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak menyia-nyiakan 10 akhir Ramadan, tapi justru beliau sikapi dengan semangat untuk beribadah, semangat beramal saleh, semangat untuk bisa memperbanyak kebaikan. Dan itu yang perlu kita contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Paling akhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berada di malam-malam yang ada harapan, malam qadar, maka kita berbanyak doa. Termasuk di antara doa sebagaimana yang ketika Ummul Mukminin Aisyah menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku mendapatkan itu malam qadar, malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan mauidhah, pesan, kalau memang itu malam kamu harapkan malam qadar, maka ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang suka mengampuni, suka memaafkan, maka mencintai juga orang-orang yang suka memaafkan, maka ampuni aku, maafkan aku. Inilah wirid, inilah doa yang Nabi ajarkan kepada istrinya yang tercinta Ummul Mukminin, dan tentu juga untuk kita, agar kita baca, kita berbanyak tatkala di malam-malam yang kita ada harapan, kita mengharapkan malam qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala terus memberikan kita kesehatan, semangat ibadah, dan ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa ala, sehingga kita keluar dari Ramadan mempunyai predikat orang yang bertakwa dan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.